Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di antara tanda besar menjelang hari kiamat, ada satu sosok yang sangat ditakuti oleh umat Islam. Namanya adalah Dajjal. Ia bukan sekadar manusia biasa, ia adalah fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Bahkan hampir setiap nabi memperingatkan kaumnya tentang makhluk ini. Dajjal akan datang membawa tipu daya besar. Ia akan mengaku sebagai Tuhan. Ia akan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Ia akan diberi kemampuan luar biasa sebagai ujian bagi manusia. Namun, ada satu pertanyaan yang sering membuat banyak orang penasaran. Siapakah sebenarnya orang tua Dajjal? Apakah Dajjal lahir seperti manusia biasa? Apakah ia memiliki ayah dan ibu? Dan benarkah ada kisah tentang kedua orang tuanya? Sahabat muslim, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Dajjal memiliki orang tua. Dikisahkan bahwa ayah dan ibunya adalah manusia yang hidup lama tanpa memiliki anak. Mereka sangat menginginkan keturunan. Namun selama bertahun-tahun, mereka tidak juga dikaruniai seorang anak. Hingga akhirnya setelah masa yang panjang, lahirlah seorang anak laki-laki. Tetapi kelahiran anak ini bukanlah kelahiran biasa. Dalam riwayat tersebut digambarkan bahwa anak itu memiliki ciri yang aneh dan mengerikan. Ia lahir dalam keadaan berbeda dari bayi pada umumnya. Matanya memiliki keanehan. Sifatnya pun tidak seperti anak biasa. Anak inilah yang kelak dikenal sebagai Dajjal. Namun, sahabat muslim, penting untuk kita pahami. Pembahasan tentang orang tua Dajjal tidak sekuat pembahasan tentang ciri-ciri dan fitnah Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Artinya, kisah tentang orang tua Dajjal banyak dibahas dalam riwayat dan cerita ulama, tetapi tidak semua detailnya bisa dipastikan kebenarannya secara mutlak. Karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai rasa penasaran membuat kita lebih sibuk membahas hal-hal yang belum pasti, tetapi lupa pada pesan utama Rasulullah tentang Dajjal. Apa pesan utamanya? Bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar bagi manusia. Yang paling penting bukan sekadar mengetahui siapa ayah dan ibunya, tetapi bagaimana kita menyelamatkan iman dari fitnahnya. Sahabat muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Dajjal memiliki ciri-ciri yang jelas. Ia bermata satu. Di antara kedua matanya tertulis kata kafir. Setiap orang beriman akan mampu membacanya, baik ia bisa membaca tulisan maupun tidak. Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ia akan berjalan di muka bumi dengan sangat cepat. Ia akan mendatangi banyak negeri. Ia membawa ujian yang sangat berat bagi manusia. Orang yang imannya lemah akan tertipu. Karena Dajjal datang bukan hanya dengan kata-kata. Ia datang dengan kekuatan, kekayaan, makanan, dan keajaiban yang membuat banyak manusia kagum. Ia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu hujan turun. Ia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu bumi menumbuhkan tanaman. Tetapi semua itu adalah ujian dari Allah, bukan bukti bahwa Dajjal adalah Tuhan. Karena Dajjal hanyalah makhluk. Ia lemah, ia cacat, ia terbatas, dan ia akan binasa. Sahabat muslim, maka ketika kita membahas siapa orang tua Dajjal, kita perlu mengambil pelajaran besar, bahwa asal-usul seseorang bukanlah yang paling menentukan keselamatan. Yang menentukan adalah iman dan amal. Dajjal mungkin memiliki orang tua. Ia mungkin lahir dari manusia, tetapi ia menjadi simbol puncak kesesatan karena kesombongan, kedustaan, dan pengakuan palsu sebagai Tuhan. Disinilah pelajaran untuk kita. Jangan sampai dalam hidup ini kita memiliki sifat-sifat Dajjal dalam bentuk kecil, suka menipu, suka memutarbalikkan kebenaran, suka membuat orang kagum dengan kepalsuan, suka mencari pengikut dengan kebohongan, suka merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Karena fitnah Dajjal bukan hanya tentang sosok yang muncul di akhir zaman, tetapi juga tentang pola kebohongan yang bisa muncul dalam kehidupan manusia. Sahabat muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita beberapa cara agar terlindung dari fitnah Dajjal. Pertama, kuatkan tauhid. Jangan mudah tertipu oleh keajaiban, kekayaan, atau kekuasaan, karena kebenaran tidak selalu berada pada sesuatu yang tampak besar di mata manusia. Kedua, baca dan hafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi,
maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Ketiga, berdoa dalam sholat agar dilindungi dari fitnah Dajjal. Rasulullah mengajarkan doa perlindungan dari 4 perkara, salah satunya adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Keempat, jangan mendatangi Dajjal. Jika seseorang mendengar Dajjal muncul, maka hendaknya ia menjauh, karena seseorang bisa merasa dirinya kuat, tetapi ketika berhadapan dengan fitnah besar, hatinya bisa terguncang. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, jadi siapa orang tua Dajjal? Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia lahir dari sepasang orang tua yang lama tidak memiliki anak. Namun detail tentang orang tuanya bukanlah inti utama yang harus kita kejar. Yang paling penting adalah memahami bahwa Dajjal adalah fitnah besar akhir zaman. Dan tugas kita bukan sekadar penasaran dengan asal-usulnya, tetapi mempersiapkan iman agar tidak tertipu olehnya. Karena di akhir zaman yang menyelamatkan manusia bukanlah kecerdasan semata, bukan popularitas, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tetapi iman yang benar kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dari fitnah Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.